Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Punto Nugroho, HP, MSI selaku narasumber. Yang kami hormati Ibu Sriatun, Eskep, MM selaku coach. Yang kami hormati Bapak Kirno, SPDSD selaku mentor. Yang kami hormati Bapak Anggar dari BKPBD Purbalingga selaku narahubung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance dengan judul penggunaan media pembelajaran TIPEK, video, PowerPoint, dan game quizzes untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada materi ciri-ciri khusus makhluk hidup kelas 6 SD Negeri 2 Karangasem, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Namun izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hani Dwi Ambarwati. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 99 kelompok 4. Saat ini saya bekerja di SD Negeri 2 Karangasem, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Berikut merupakan profil dari SD Negeri 2 Karangasem. Selanjutnya, visi Kabupaten Purbalingga berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2021. Tes. Nyun sewu Mbak, langsung aja setelah cover ke Visper. Oke, Pak. Sudah sampaikan grup loh, Mbak. Ya. Berikut ini adalah diagram Fishburne setelah saya mantapkan brainstorming dengan sejawat. Yang pertama kategori men, yaitu guru jarang menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Kategori material yaitu kurangnya referensi tentang media pembelajaran berbasis IT, metode kurang inovasi media pembelajaran, milieu iklim belajar yang membosankan. Selanjutnya diperoleh core isu atau isu utama yaitu kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis IT untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 6 SD Negeri 2 Karangasem, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya diperoleh gagasan pemecah isu yaitu penggunaan media pembelajaran TIPEK, video, PowerPoint, dan game quizzes untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada materi ciri-ciri khusus makhluk hidup kelas 6 SD Negeri 2 Karangasem, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Ada 5 gagasan kegiatan. Yang pertama yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, outputnya tersedianya RPP yang telah disahkan oleh mentor. Ada 3 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi kepada kepala sekolah tentang RPP, nilai ASN berakhlak yang terkandung yaitu berorientasi pelayanan dan kolaboratif. 2, membuat RPP, nilai yang terkandung akuntabel dan kompeten. 3, berdiskusi dengan teman sejawat tentang RPP, nilai kolaboratif dan harmonis. Keterkaitannya dengan manajemen ASN dan perilaku ASN. Smart ASN yaitu skill. Timeline kegiatan pada tanggal 6 sampai 9 Juli 2022. Tahapan kegiatan yang pertama diskusi dengan mentor, dengan teman sejawat, dari referensi pembuatan media pembelajaran TIPEK, yang menarik bagi peserta didik, nilai adaptif dan akuntabel. 3, membuat pembelajaran TIPEK, kaitannya dengan manajemen ASN. Smart ASN yaitu digital skill. Timeline kegiatan pada tanggal 11 sampai 18 Juni 2022. Yang ketiga yaitu membuat game quizzes, outputnya tersahapan kegiatan. Yang pertama, mencari referensi dan game
game quizzes, hasil akuntabel dan kompeten. 3. Membuat game quizzes, nilai berorientasi pelayanan dan kaitannya dengan itu kode etik di 20. Selanjutnya kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran TIPEK menggunakan video dan pertama melaksanakan langkah tindakan pretest soal evaluasi nilai berorientasi pelayanan. 2. Dengan penilaian dengan game quizzes dengan melaksanakan post-test nilai akuntabel. 4. Melakukan membandingkan hasil tes dan post-test nilai loyal. Manajemen ASN yaitu dan menindaklanjuti kegiatan yang telah dilaksanakan. Output mengetahui kekurangan dan kelebihan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya mengadakan tindak lanjut dengan memberikan link quizzes pada grup WA sebagai tugas di rumah. Ada 3 kegiatan. Yang pertama, melaksanakan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran bersama sejawat dengan mengetahui kekurangan dan kelebihannya, nilai kolaboratif harmonis. 2. Laksanakan tindak lanjut dengan memberikan link khusus, nilai berorientasi pelayanan dan loyal. Keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu kode ASN, Smart ASN Digital Skill. Timeline kegiatan 9 sampai 16 Agustus 2022. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon saran dan masukan untuk kesempurnaan rancangan aktualisasi pelaksana. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Hani Dwi Ambarwati yang sudah menyampaikan paparannya. Baik, untuk kesempatan pertama kami aturkan kepada Pak Kirno SPDSD untuk memberikan penguatan atau dukungannya. Monggo dipersilakan Pak Kirno. Ya. Terima kasih pada Ibu Coach, Ibu Sriatun, Eskep, ya. MM, dan kepada Bapak Kunto Nugroho selaku narasumber beserta moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan penguatan dukungan kepada rekan kami peserta Latsar atas nama Ibu Hani Dwi Ambarwati. Sebelumnya perkenalkan kami Kepala Sekolah SD 2 Karangasem sekaligus mentor dari Saudara Hani Dwi Ambarwati. Dalam pelaksanaan rancangan aktualisasi yang dilaksanakan oleh beliau Ibu Hani Dwi Ambarwati, sebelumnya telah menyodorkan kepada kami ada beberapa isu yang akan beliau angkat. Ada 5 isu, tapi kami cenderung untuk memprioritaskan isu yang di sini yang kelima, yaitu kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis IT untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 6 SD 2 Karangasem. Nah, dengan dipilihnya ini kami mempunyai harapan agar pelaksanaan pembelajaran di kelas 6 ini ada peningkatan baik
dalam proses maupun atau kualitas proses pembelajaran maupun dalam hasil. Selain itu, kami juga ingin memberikan tantangan kepada beliau Ibu Hani agar memanfaatkan atau mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah tersedia di SD kami. Nah, apa yang akan dilakukan nanti semoga bisa menjadi titik awal lah ya untuk pengoptimalan sarana prasarana yang berbasis IT ini kepada seluruh guru di SD 2 Karangasem, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Kami terkait dengan ini kami mengajak juga kepada rekan guru agar memberikan dukungan yang penuh kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh Bu Hani dengan mengambil isu kurang optimalnya penggunaan di Negeri 2, memberikan dukungan yang penuh kepada Ibu Hani untuk melaksanakan rancangan dengan isu tersebut. Demikian Bapak narasumber, Ibu Coach, dan moderator yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kirno yang sudah memberikan dukungan dan penguatan terkait dengan rancangan atau kegiatan disampaikan oleh Mbak Hani Dwi Ambarwati. Baik, untuk sempurnanya rancangan ini kami mohon masukan dan saran dari Bapak narasumber kepada Bapak Dr. Andes Kunto, PMSI, dipersilakan. Monggo Pak Kunto. Yes, sudah 4, 3, 2. Baik, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kolega. Yang pertama, Coach kebetulan merangkap sebagai narasumber, yaitu Ibu Sriatun, Sarjana Keperawatan, Magister Manajemen. Mbak Atun saya biasa manggil, adikku yang satu ini. Selamat ya naik pangkatnya. Gimana matur Pak? Keren lo, udah 4B, bentar lagi 4C udah Amin. jadi utama ya. Asal pangestune. Ya, selamat deh. Nggih, matur nuwun Pak. Tapi judulnya tetap Janjimu yang Kunan. Oke, baik, yang saya hormati pula kolega saya, Kepala Sekolah SD 2 Karangasem, kebetulan selaku mentor Bapak Kirno. Terima kasih Bapak. Sekolah dasar. Kemudian yang saya sayangi, pokoknya kalau perempuan cuma 2. Kalau nggak saya sayangi, saya cintai. Hani Dwi Ambarwati, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Juga yang saya hormati host Mas Anggar, matur nuwun sudah difasilitasi. Baik, saya to the point saja, tapi apresiasi dulu dan matur nuwun lebih dulu kepada mentor Pak Kirno yang sudah rawuh, royo-royo gitu ya, sudah mendukung, sudah memberikan mimpi-mimpinya, bahkan tadi sudah memberikan challenge gitu ya. Silahkan manfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Oh, keren. Beruntung Mbak Hani mendapatkan dukungan, support, dan kesempatan dari pimpinan itu tidak mudah gitu ya. Dan itu sudah diberikan. Tinggal dimanfaatkan. Nah, terkait dengan itu, selamat dulu buat Mbak Hani. Sudah berhasil dan sudah hadir di forum ini. Karena ujung dari proses lasar itu seminar. Kalau seminar nggak dilalui ya nggak bisa, nggak selesai lasarnya. Nah, seminarnya ada 2, satu ini rancangan, besok
Itu laporan. Kalau rancangan itu peran narasumber, kebetulan saya ditugasi narasumber. Itu semacam naib gitu ya, penghulu. Nanting penganten. Tenan apa ora toh, niat apa enggak, komitmen apa enggak, sudah siap bener apa enggak. Nah, siap Bapak 1 bulan bisa jalan, bisa Bapak pastikan itu tugas narasumber. Nanti di seminar akhir, tugas narasumber itu berganti peran. Jadi penghulu menjadi debt collector, tukang tagih janji. Janjimu yang ku nantikan dari hari ini, 1 bulan yang akan datang, dilaksanakan enggak? Hasilnya apa? Buktinya apa? Apa manfaatnya? Dan bagaimana komentar? Itu aja yang dilihat narasumber besok. Nah, terkait dengan itu, maka tugas saya memastikan saya akan lebih banyak masuk ke naskah akademiknya. Ya, Mbak Hani. Jadi, di judul itu warna-warni, karena saya suka warna-warni. Ya, saya laki-laki yang galak gitu ya, tapi romantis gitu. Nah, galak kalau nggak bener, aku galak beneran gitu. Tapi kalau bener ya saya romantis gitu ya. Nah, itu bunga di belakang saya itu indikatornya. Karena nggak ada laki-laki saya gitu ya, punya hobi tanaman gitu, nggak ada aglonema lagi gitu ya. Oke, saya akan langsung ke naskah, Mbak Hani. Intinya kita mulai dari sistematika. Di sini Mbak Hani diminta menjelaskan siapa Hani, apa mandatnya, apa amanahnya, kerjanya di mana, kayak apa organisasinya, strukturnya di mana, gitu ya. Terus visi misi organisasi apa, dan seterusnya. Itu ada di bab 1, warna kuning. Siapa peserta, intinya itu. Terus yang kedua, warna biru, apa yang dikerjakan peserta, itu warna biru. Apa yang dikerjakan itu berangkat dari siapa peserta, apa mandat, apa amanahnya. Maka tugas kewenangan peserta itu harus menjadi dasar isu yang nomor 2, bab 2. Oke, bisa dipahami Mbak Ani? Ini garis besarnya. Ya, catatan saya ini warna stabilus itu sudah saya share di chat gitu ya, untuk pegangan nanti. Sama dalam sampaikan di grup Pak. Ya, oke, sudah saya share di chat. Nah, kemudian saya masuk bab 1. Gambaran umum, oke, ini bicara profil, terus kemudian, nah dasar hukum organisasi, ini lebih tepatnya mungkin dasar hukum pembentukan organisasi. Nah, karena siapa peserta? Peserta adalah Hani. Hani siapa? CPNS. PNS-nya siapa? Bupati. Bupati mana? Bupati Purbalingga. Dasar hukumnya apa? SK Bupati. Amanahnya apa? Sebagai guru. Kerjanya di mana? Sekolah dasarnya Bupati. Itu. Nah, maka dasar hukum pembentukan organisasi. Maka organisasi sekolah dasar ini dibentuk dengan peraturan Bupati. Ya, jadi bukan dengan undang-undang. Kaboten, Mbak. Saya dulu jadi kepala dinas pendidikannya hati-hati merujuk mengambil dasar undang-undang meteni, itu tugasnya menteri gitu ya. Aku kepala dinas, saya masih mikir-mikir gitu ya. Nah, jadi ini nanti tolong didek gitu ya. Didek, ganti peraturan Bupati tentang SOTK. Saran saya nanti koordinasi dengan Mas Hani. Mas Handi ya. Yang pertama tadi ya. Mas Handi yang pertama tadi bab 1 clear semua dia. Nah, nanti bisa diskusi. Pembentukan organisasi sekolah ini adalah sekolah ini satuan pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Dinas Pendidikan Kabupaten ditetapkan dengan peraturan Bupati. Nomor sekian, tahun sekian tentang apa. Di situ juga diatur tugas fungsinya. Organisasi ini, satuan pendidikan, diatur di dalam peraturan itu. Jadi bukan oleh menteri, gitu ya, tapi oleh Bupati. Gitu. Nah, kalau menteri mau dirujuk silahkan, tapi itu menjadi prolog pengantarnya. Gitu ya. Tidak salah, tapi menjadi pengantar boleh. Setelah tugas pokok fungsi diatur dalam peraturan Bupati itu adalah tugas fungsinya apa, maka untuk menjelaskan tugas fungsi, wewenang dan tanggung jawab,
berdasarkan peraturan bupati atau keputusan bupati ditetapkan struktur organisasi. Itu runtutannya. Organisasinya dengan peraturan bupati, tugasnya dengan peraturan bupati, strukturnya juga dengan peraturan atau keputusan bupati. Dan biasanya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dan secara teknis itu ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Sekolah. Maka Pak Kirno, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, tidak akan bisa jadi kepala sekolah kalau tidak punya SK Bupati. Nyon sewu Pak Kirno untuk diskusi simulasi ini. Iya. Terima kasih. Beliau jadi kepala sekolah itu karena SK Bupati. Kenapa? Karena beliau pegawainya Bupati, Mbak Hani. Nah, dibantu teman-teman guru termasuk Mbak Hani ada di sini. Betul ya, di kota ini. Nah, SK-nya Mbak Hani kan bukan SK-nya gubernur. Bukan SK-nya menteri. SK CPNS siapa? Mbak Hani. Bupati. Nah, kan jelas. Jadi Mbak Hani itu pegawainya bupati. Ditugaskan di sekolah ini menjadi bagian dari sistem tugasnya Pak Kirno gitu ya. Setelah struktur, kemudian baru bicara tentang organisasi ini mau dibawa kemana gitu kan. Visi misinya bupati. Nah, sudah betul, cuman kurang titik, weh. Ya Mbak Ani. Mbak Ani jangan marah gitu toh. Wajahmu di sini aku wedi loh, dari pendelengi gitu ya. Enjoy aja. Loh, Mas Menteri kan sudah dawuh bahwa proses pembelajaran pendidikan itu harus merdeka. Tahu ya? Nah, karena merdeka itu semua harus nyaman. Kepala dinasnya nyaman, kepala sekolahnya nyaman, gurunya nyaman, siswanya nyaman, sarana prasarana nyaman. Dan itu hanya bisa dengan hati. Gitu ya. Jadi happy aja ya sayang. Oke. Suamimu kalau manggil apa? Bu, Pak. Ibu. Oke. Asik, asik. Nah, jadi mau dibawa kemana? Dengan perda nomor sekian, tahun sekian, kurang titik tentang. Nah, jadi kalau kita nyebut ketentuan apapun gitu ya, yang namanya peraturan itu disebut apa, nomornya berapa, tahun berapa, tentang apa. Ya, kurang tentangnya. Itu, nah, ya repotnya saya orangnya detail gitu ya, karena termasuk aliran perfeksionis. Visi misi kabupaten yang akan disungkuyung oleh sekolah ini. Tujuan ini ada diatur di dalam poin nomor 1 tadi, pembentukan organisasi. Peraturan bupati yang membentuk struktur organisasi. Kalau mau ditambah yang ini boleh. Itu tujuan organisasi, ya. Title-nya kan tujuan organisasi. Setelah itu dijelaskan baru masuk yang ini, yang merah ini, ya, masuk yang Nah, yang saya blok ini itu tujuan pembangunan pendidikan. Di RPJMD itu mengatur tentang arah tujuan pembangunan, termasuk di dalamnya pendidikan. Ya. Anatomi RPJMD saya hafal benar gitu ya, saya pernah tugas di situ. Nah, setelah tujuan dipastikan dengan rujukan tadi, nanti juga koordinasi sama Mas Handi, nilai-nilai budaya organisasi. Lu bener lu ya. Oh, nilai budayanya bupati masuk organisasinya menteri gitu ya. Lah, ini kan sinkron tadi nih gitu ya. Oh, nilai budayanya ngatur bupati. Kalau warna hijau udah betul gitu ya, Mbak Ani. Dah, terus tugas jabatan peserta. Ini nanti yang ngerjakan siapa Mbak Ani? Halo? Halo? Mbak Ani? Suaranya yang ngerjakan ini nanti siapa 1 bulan ke depan? Serta Daya Sinta. Guru yang kalau saya. Oke, itu tertulis di halaman berapa di naskah? Tunjukin aku, halaman berapa? Di naskahnya Mbak Ani.
Ada? Ada, Pak. Ada nggak? Ada, Pak. Halaman berapa? Halaman 13. Ini, yang di depan Halaman, lagi. ini, Pak. Ya, oke. Mbak Hani ditugaskan di sekolah dasar ini, dasar hukumnya apa? Suaranya nggak keluar, Mbak. Halo. Pak. Nggih. SK CPNS Yang tanda tangan sinten? Bupati. Bupati. Oke. Berarti itu dasar hukumnya, gitu ya. Nah, di SK Bupati itu ditetapkan sebagai CPNS, kemudian ditugaskan, ditempatkan di sekolah dasar ini sebagai guru. Sebagai guru kelas. Nah, guru kelas yang biasanya kemudian ditetapkan dengan SK Kepala Sekolah pembagian tugas guru. Leres ya? Pak. Nah, itu yang saya cari. Karena itu menjadi dasar bab 2. Nek saya Pak ngerti aku nek Hani sing gawe, tapi secara naskah akademik kan harus tertulis, ya. Ini yang sudah ditulis jangan dihapus ya. Jangan dihapus. Runtut nanti malah Mas Handi nanti diajari khusus yang poin tugas jabatan staf urut-urutan ini loh Mas. 1 tugas ASN. Nah, ini kan mengatur ASN seluruh Indonesia. Termasuk saya. Tuh kan? Nah, terus yang nomor 2, tugas jabatan fungsional Permenpan. Ini mengatur se-Indonesia, termasuk Mbak Hani. Yang ditanyakan ini adalah Mbak Hani. Pesertanya kan Mbak Hani, bukan se-Indonesia gitu kan. Tapi ini benar gitu ya, benar dan mati mana-mana harus diketik. 1 tugas ASN, 2 tugas jabatan fungsional, terus 3 tugas pokok guru, gitu ya. Terus yang keempat, tugas peserta. Tak cari-cari. Aku tadi malam sudah mau manggil Satpol PP loh, tak kengewangi gulei. Malah nggak ada gitu loh. Bah, kalau nggak ada, bahaya sayang. Big Bang loh. Ya. Secara faktual, betul. Hani Dwi Ambarwati yang ngerjain. Secara administratif tidak tertulis. Nah, jadi saya tuh laki-laki penuh solusi loh sayang. Ya. Jadi yang ini tetap tidak dirubah. 1 tugas ASN, 2 tugas jabatan fungsional ya. Saya tidak ingin merepotkan. 3 tugas guru tambah 4 tugas peserta. Sebelum role model. Ya, tugas peserta. Berdasarkan surat keputusan Bupati nomor sekian tahun sekian tentang bla 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 bla, saya atas nama ini ditugaskan, ditempatkan di sekolah dasar ini sebagai guru kelas. Kemudian berdasarkan keputusan kepala sekolah nomor sekian tahun sekian tentang apa, kami ditugaskan pada kelas apa. Udah, paling 3 baris 4 baris gitu ya. Oke, itu siapa peserta. Nah, dari poin tadi itu dilihat isunya. Dari bab 2, saya tidak akan membahas karena ini sudah diskusi panjang. Hanya nanti nanting gitu kan, penghulu kan nanting. Mau wow, apa mau biasa-biasa saja gitu loh. Nah, kalau biasa-biasa saja, ini sudah benar ya, bab 2 sudah benar. Identifikasi, dideskripsikan, kemudian dianalisa, pakai skor, analisa PKL, KOSG, kemudian ketemu 1 masuk di Fishbone. Saran saya Mbak Hani, nanti kalau pengetikan semua tabel, itu dibuat 1 spasi saja. Ya, semua tabel, termasuk time schedule yang paling belakang juga. Pokoknya kalau tabel dibuat 1 spasi lebih rapi, lebih enak dibacanya. Itulah kayak gini kan ronggalnya banyak gitu ya, kalau dibuat spasi enak. Akhirnya ketemu di Fishbone gitu ya. Nah, Fishbone ini kalau kamu ringkes 1 spasi jadi sempit kotanya, jadi indah gitu kan. Katanya wanita suka keindahan, katanya loh. Karena saya punya 2 anak perempuan. Nah,
Ini isunya kurang optimalnya penggunaan media. Tadi Pak Mento juga setuju, ini sudah didiskusikan di agenda 123. Nggak salah. Saya hanya ingin malah supaya lebih itu. Nah, itu kalau dibalik. Karena di sini itu adalah inovasi solusi dijadikan isu, gitu kan. Jadi di rumusan judulnya itu tidak terlihat mana tujuan, mana solusi. Kita lihat ringkesannya ya. Kita lihat ringkesannya. Nah, kurang optimalnya penggunaan media. Berarti medianya itu sudah ada. Tapi belum optimal. Artinya, kesannya ini tugas rutin, pekerjaan rutin yang tidak serius gitu ya, dilaksanakan, maka sekarang dioptimalkan. Jadi sudah ada sebetulnya, nah, tinggal dioptimalkan. Maka gagasannya optimalisasi penggunaan media. Betul, struktur ini benar ya. Tapi kalau ingin wow, karena nanti narasumber terakhir kan belum tentu saya gitu. Kalau dibalik di sini solusinya disimpan. Jadi kurang optimalnya pembelajaran peserta didik kelas 6 SD. Penggunaan media pembelajaran berbasis IT itu dihilangin. Karena itu inovasinya. Karena itu solusinya gitu ya. Jadi yang bermasalah itu pembelajarannya. Belum optimalnya pembelajaran peserta didik kelas 6 SD Negeri 2 Karangasem. Maka nanti judulnya optimalisasi pembelajaran. Optimalisasi pembelajaran peserta didik kelas, optimalisasi pembelajaran melalui media pembelajaran apa ini, video, PowerPoint, melalui media pembelajaran IT, gitu aja disingkat. Sesuai dengan isunya kan berbasis IT. Maka optimalisasi pembelajaran melalui media pembelajaran berbasis IT pada peserta didik kelas 6 SD Negeri 2 bla 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 di Kabupaten Purbalingga. Maka ada tujuan, isunya belum optimal pembelajaran, tujuannya optimalisasi pembelajaran, inovasinya penggunaan media pembelajaran berbasis IT, sasarannya peserta kelas 6, lokusnya di Kabupaten Purbalingga. Lengkap judul itu 4 unsur, tapi itu saran gitu ya Mbak Ani. Kalau tetap seperti yang sudah ini, boleh. Cuma saran saya, kata-kata pada materi ciri-ciri khusus ini dihilangin. Ya, dihilangin. Ya, nanti tidak tabrakan dengan isunya. Isu itu harus dijawab. Maka rumusan isu negatif dipositifkan. Itu dari saya. Kemudian yang kedua, masih naskah akademik. Janjimu yang ku nantikan. Isu itu selesai dengan 5 kegiatan, warna ungu. Kemudian setiap pokok kegiatan ada tahapan kegiatan, kolom 3, ada hasil, kolom 4. Sudah dirancang semua gitu ya. Nah ini kalau diketik satu spasi kan cakep, ya. Semua di semua. Nah kolom 4, bukti ini, rencana bukti hasil ini kan judulnya kan, kolomnya kan hasil. Output atau hasil dari setiap kegiatan. Betul ya Mbak Ani? Yaitu dipindah ke matrik ini, bawahnya. Dipindah ke sini, di kolom terakhir. Kan di atas tadi dirancang kegiatannya, tahapan kegiatan, setiap tahap kegiatan dirancang hasilnya. Nah, hasil itu apa sih? Nah, itu dimasukin di kolom terakhir matrik ini. Kenapa? Karena ini yang nanti dilihat narasumber di seminar akhir. Dilaksanakan nggak? Hasilnya kayak apa? Mana buktinya? Apa manfaatnya? Bagaimana videonya? Cuman itu yang dilihat narasumber besok. Itu saja masukan dari saya Mbak Ani, secara garis besar, lebih banyak ke substansi naskah akademik, karena saya tanda tangan, gitu loh. Ya, aku nek ono sing ngerti, ada yang luput, aku tanda tangan lupa kuntopi toh, gitu ya. Nah, ketemu Mbak Ani kok terus menung wae iki mesti ono apa. Nah, kan aku repot kok gitu ya. Mbak Ani, iki mbek guyon lo ya Mbak Ani. Ya, jadi itu masukan saya, mudah-mudahan, tapi sekali lagi itu saran.
keputusan ada di Mbak Hani, dan nanti silahkan diskusi konsultasi dengan coach, dengan Mbak Atun. Dan kepada Pak Kirno matur nuwun, sekali lagi nyun terus dibimbing, bagaimanapun kinerja dari Mbak Hani ini, semua peserta latsar itu adalah kinerja organisasi. Karena itu mentor selalu dihadirkan. Berbeda banget dengan waktu Pak Kirno ikut prajabatan dulu, gitu ya. Satu wis nunggu antri, ya bisa setahun, 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Kalau sudah yang sekolah Pak Kirno sendiri, mentornya atasannya nggak ngerti apa-apa. Juara 1 yo mentornya paling atasnya, selamat Pak Kirno. Loh, kalau sekarang nggak, mentornya ikut sekolah, gitu ya. Nanti seminar akhir juga ikut sekolah. Kenapa? Setelah Mas Anggar rampung gawe latsar ini, lulus oleh Mas Anggar, Mbak Hani diserahkan kepada mentor. Tolong dididik yang sejatinya, karena di sini baru latihan, namanya aja latihan dasar. Gitu Pak Kirno, matur nuwun, mohon maaf, ini sekedar untuk mempercantik adik kita bersama ini, ya. Matur nuwun. Saya kembali kepada Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuto atas masukan dan sarannya untuk rancangan Mbak Hani Dwi Ambarwati. Untuk Mbak Hani Dwi Ambarwati, ada yang perlu diklarifikasikan, Mbak Yani? Halo, Mbak. Bu. Ya. Terima kasih atas masukan, Pak. Terima kasih atas masukan dan saran dari Bapak narasumber. Akan saya perbaiki dan saya konsultasikan dengan mentor terlebih dahulu dan coach. Matur nuwun. Oke, jadi apa yang disampaikan Pak Kuto tadi sudah paham ya, dan sudah dicatat semuanya. Oke, agar lebih runtut dalam penyampaian, karena DRA nanti adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan aktualisasi selama 30 hari ke depan. Gitu nggih. Mohon support dan dukungannya Pak Kirno agar Mbak Hani nanti bisa menyelesaikan kegiatan di 30 hari ke depan. Itu nggih. Terima kasih, siap. Saya ucapkan selamat dan sukses. Kemudian seminar sesi kedua ini saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.